Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kembali lagi ketemu dengan Bapak di pelajaran matematika. Semoga kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertatap muka, bisa dalam kesempatan ini, dalam pembelajaran ini kita masih diberi kesehatan ya, bisa belajar dan lain sebagainya. Tidak berbeda dengan nasib orang-orang yang lain. Di yang lain kan begitulah maksudnya. Ya, beruntung ada yang tidak beruntung. Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan juga kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke. Supaya lebih berkahnya. Kalau program khidmat keluarga berjalan nggak? Alhamdulillah Pak, berjalan Pak. Berjalan ya. Alhamdulillah Pak. Ya, manfaatkan kita sebaik-baiknya, bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya dari orang tua. Nah, sebelum mulai Bapak akan absensi dulu ya. Bapak akan absensi dulu. Nah, absensinya langsung Bapak sebutin satu-satu. Oke. Yang hadir di sini coba bersuara. Siapa yang perlu Bapak? Lukman ada barusan. Kemudian Afrizal ada. Fajrianur Pak hadir. Fajrianur. Iqbal Fajrianur. Siapa lagi? Fauzan Pak, Fauzan. Fauzan Ansori. Siapa lagi? Rafi Lazuardi. Rafi rada kecil suaranya sih. Oh iya. Siapa lagi? Riza Fariza. Rafa Pak. Rafa Jangan Fareli. Oke, siapa lagi? Riza Zaki Pak. Riza Farandi. Ya. Siapa? Fahri Zaki Pak. Fahri Zaki. Lalu Najwan. Alhamdulillah. Siapa lagi? Alvin Pak. Alvin. Iya Pak, Alvin Pak. Alhamdulillah. Siapa lagi? Urutan 30. Urutan Satrio. 30. Tia. Satrio Pak. Satrio. 30 Pak. 30 siap. Satrio. 21 Pak, 21. 21. Yusron Pak, Yusron. Oke, sok sebutin angkanya boleh. Nopal Ali Pak, hadir. Naufal Alif 20. 20 siap. Insyaallah Nopal. Manfaatkan Zoom meeting ini untuk saling menyapa teman-temannya juga yang di sini ya. Kan udah lama juga nggak ketemu. Barangkali chattingan terus di WA. Siapa lagi? Udah. Oke. Kalau begitu Bapak akan screenshot dulu, Bapak akan kirim ke kelas yang belum hadirnya. Eh, 12 Mia, 12 Iis. Oke, alhamdulillah. Jadi Oke. Untuk lebih berkahnya lagi pelajaran matematika hari ini, Bapak mau minta Hafizal boleh? Boleh. Hafizal bisa minta tolong dipimpin doa dan juga tilawah Quran surat Ad-Duha ya. Pimpin doa di dalam hati saja, tapi tilawah Ad-Duhanya silakan buka open mic semua, buka mic-nya, kemudian tilawah dulu Ad-Duha ya. Punten Hafizal dipimpin ya. Ya. Mohon perhatian untuk memulai
pelajaran matematika pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik. Silahkan pada teman-teman semua bisa untuk membuka mic-nya. Kita akan awali dulu dengan tilawah Al-Quran surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Hafriza dan teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit mara bahaya dan juga dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman sekalian, materi atau bab yang selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang statistika. Ya, statistika. Nah, sebetulnya untuk ini adalah peta konsepnya tentang statistika. Ini adalah peta konsepnya tentang statistika ya. Di sini ada poin-poinnya, terlihat banyak, padahal sebetulnya simpel atau sedikit. Ya, ini sebetulnya simpel sedikit karena dibagi menjadi 3 bagian. Dari sebuah data kita diminta untuk menyajikan itu nanti dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kedua, kita ngitung ukuran pemusatan data, ya, median, modus kayak waktu SMP dulu. Kemudian yang terakhir adalah menentukan penyebaran data. Nanti simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam. Simple, cukup simple. Ini salah satu pelajaran yang bisa dibilang tergolong mudah dibanding dengan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan seperti itu anggapannya ya. Yang Bapak alami juga memang seperti itu. Ahlinya orang-orang atau kelas 12 IIS di statistika biasanya gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya tentang penyajian data. Nanti Bapak akan menyampaikan ilmu tentang cara membuat tabel dan grafik. Tetapi pada kesempatan kali ini kita pakai metodenya beda. Mudah-mudahan ada yang sempat baca tadi literasi di LMS bahwa Bapak disuruh demo dulu ya. Benar, ada yang membaca itu? Bapak akan demonstrasi. Halo. Yang salam pembukaan bukan Pak? Sapa apalan apa gitu tadi. Ada. Saya buka, Pak. Ada Ya. Pak kayaknya. Ada kayaknya Pak. Ada Pak. Ini di sini nih. Di LMS. Iya Pak, ada Pak. Ya. Pertama-tama Bapak akan memaparkan materi ya. Setelah itu tadi udah di absen, barangkali udah ada yang masuk kembali ya. Sekarang Bapak akan melakukan demonstrasi ini. Demonstrasi dulu. Apa yang akan Bapak demokan? Bapak akan mendemonstrasikan satu bentuk pembelajaran, namanya pembelajaran proyek ya, atau proyek. Bagaimana proyek ini dilakukan baik sendiri ataupun bersama-sama. Nah, di matematika ada yang namanya proyek juga gitu. Ini sangat baik, sangat bagus cara kerjanya, karena suatu saat nanti kalian juga pasti bekerjanya tidak akan sendiri-sendiri tapi tim.
dan bagaimana cara membentuk tim itu sendiri agar hasil yang dihasilkan itu hasilnya itu bagus gitu ya, baik. Nah, nanti Bapak akan demonstrasikan ke kalian. Bapak hanya minta ke kalian siapkan buku, alat tulis, kemudian nanti ketika Bapak menjelaskan langkah demi langkahnya cara melaksanakan proyek ini, tolong dicatat. Catat apa-apa yang penting. Dikarenakan nanti setelah Bapak demonstrasi akan kalian ATM, kalian amati, akan kalian tiru dan modifikasi atau akan kalian praktekkan kembali gitu ya bahasanya. Setelah Bapak demonstrasikan, kalian akan mempraktekkan kembali dalam bentuk kelompok, per kelompok. Jadi tidak seorang-seorang. Ya, asumsi Bapak satu kelompoknya sekitar 6 orang sampai 7 orang. Jadi banyakan. Nah, tapi semua harus betul-betul mengamati, mencatat baik-baik apa yang penting, apa yang baik, atau apa yang informasi yang dibutuhkan ketika nanti saat berkelompok. Nah, itu adalah pesannya. Ya, nanti setelah Bapak demonstrasi, kalian berkelompok, kemudian mengerjakan hal yang sama yang Bapak kerjakan nanti. Nah, selanjutnya nanti ada presentasi kelompok. Presentasi kelompok. Nanti di sini di poin 4 ada LKPD 1 statistika itu bentuknya laporan dari proyek. Ya. Nah, itu sebagai nilai kelompoknya. Nilainya Bapak akan masukkan ke nilai keterampilan. Ketika pas presentasi masing-masing kelompok itu jadi nilai sikapnya karena sikap yang akan Bapak nilai di situ. Yang terakhir ada tes formatif ya, sebanyak 10 soal tentang materi yang udah dipelajari hari ini. Walaupun kemarin sudah trial ke kelas 12-nya 1, poin 1 sampai dengan poin 6 ini tidak semuanya terlaksana di hari ini ya. Karena ini butuh waktu yang banyak atau 2 kali pertemuan. Jadi untuk khusus hari ini saja kita sampai ke poin 3 demonstrasi Bapak ya hari ini langsung dilaksanakan. Yang kedua poin 4 itu terlaksana hari ini ya. Walaupun nanti setelah dibuat kelompok kalian hanya mendiskusikan tentang berbagi peran. Nanti Kaprijal di kelompoknya perannya apa, membuat apa. Jadi bagi-bagi tugasnya di poin 4 ini. Hari ini hanya di poin 4 saja. Jadi belum ke presentasi dan juga belum ke tes. Jadi hari ini hanya sampai ke poin 4 saja atau masih dalam ranah diskusi, belum sampai ke presentasi. Begitu, gimana? Siap semua? Siap. Siap. Oke, sekarang dengarkan baik-baik ya. Sekarang Bapak akan coba mendemonstrasikan semuanya. Tapi coba bener nggak siap ya? Bapak akan coba ngasih ice breaking dulu nih, tebak gambar nih. Ayo bersuara, ini apa? Gambar. Tebak gambar, ayo ini gambar apa? Lebih baik. Lebih PowerPoint, Pak. Gambar PowerPoint. ini yang ini atau betul jawabannya adalah Lebih baik. Baik. Kalau yang ini mana? Untaian bunga. Untayan bunga, betul. Satu lagi terakhir. Kucing belang. Kucing belang. Wah, Hafiya diborong. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan semuanya sepertinya sudah siap. Ya, sekarang perhatikan baik-baik, Bapak akan mempresentasikannya. Jadi gini, teman-teman sekalian, ceritanya Bapak memang disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Agus. Bapak disuruh. Jadi instruksinya itu seperti ini. Pak Dede, tolong buat tabel distribusi frekuensi dan juga histogram nilai PTS ganjil mata pelajaran matematika agar terlihat berapa orang yang masuk kategori di bawah KKM, yang bisa diremedial, atau yang kelihatan yang memang bakat matematika. Jadi instruksi ke Bapak seperti itu. Itu adalah instruksi proyeknya seperti itu. Tolong buat tabel dan histogramnya tentang data PTS ganjil matematika. Tapi cukup 2 kelas aja, yaitu kelas MIA 1 dan juga kelas MIA 2. Nah, jadi perintahnya seperti itu ke Bapak. Nah, oleh karena itu kan Bapak sudah mulai mikir nih,
Oh, buat tabel distribusi frekuensi dan juga buat histogram. Bapak yang awam harus cari tahu dulu nih apa tabel itu. Tabel distribusi frekuensi itu apa itu histogram. Lalu ya sebelum melakukan sesuatu itu Bapak butuh input kan, butuh informasi tentang tabel, tentang histogram. Nah, ini salah satu fungsi dari literasi. Oleh karena itu, ini Bapak sekalian nunjukin ini. Ini adalah laporan atau presentasi Bapak ke kepala sekolah ya. Laporan presentasi PTS Matematika MIA 1 dan MIA 2. Kesimpulan dan juga tindak lanjutnya bagaimana tentang nilai PTS Matematika kemarin. Ya, ini presentasi yang Bapak lakukan ya. Ini juga mewakili langkah-langkah yang Bapak lakukan. Kalau nanti kalian mungkin enak karena berkelompok. Sedangkan Bapak dimintanya sendiri atau personal. Sehingga Bapak berpikir sendiri bagaimana data apa saja yang dibutuhkan. Jadi yang kepikiran pertama kali adalah Bapak perlu data nilai PTS dulu kelas 12 MIA 1 dan juga 12 MIA 2. Nah, ini adalah data dari nilai kelas 12 MIA 1 dan MIA 2 nilai PTS-nya. Bapak sini cantumin ke PowerPoint-nya. Dari mana dapat data ini? Data ini Bapak dapatkan dari, nah, Bapak udah sampaikan di LMS nanti, di bagian LKPD, nanti kalian klik ya. Nanti bakal muncul, nah di sini. Kalau di atas ini pembagian kelompok, nanti yang akan kalian dapatkan, nah ini adalah nilai-nilainya. IIS, MIA 1, MIA 2, ini adalah nilai-nilai PTS kemarin. Ya, karena Bapak dimintanya hanya MIA 1 dan MIA 2, berarti butuhnya hanya MIA 1, MIA 2. Bapak hanya tinggal klik saja, itu MIA 1, yang ini adalah MIA 2-nya. Kemudian Bapak buka dulu, ya. Jadi ini live ya demonstrasinya, jadi perhatikan bagaimana ngambil datanya dari mana saja. Oke. Nah, si data itu didapat dari situ. Kemudian, nah kalau sudah dapat datanya, pertama kali setelah Bapak mendapatkan datanya, Bapak merapihkan terlebih dahulu seperti ini nih. Ini karena fokusnya ke nilai, Bapak akan hide semua yang selain dari nilai, ya. Bapak akan hide semua yang dari nilai. Jadi hanya nilainya saja yang tersisa. Nah, seperti ini ya. Bukan di delete tapi di hide saja biar tidak hilang data sebelumnya. Ini nilainya untuk di kelas mana nih? Ini MIA 1. Oh, itu MIA 1. Kemudian setelah itu si angka-angka ini Bapak urutkan atau Bapak hilangkan desimalnya dengan klik yang ini. Ya. Oke, sudah. Kemudian masuk ke MIA 2. Melakukan hal yang sama. Semua data yang tidak pentingnya, yang tidak dibutuhkan maksudnya, semua di hide. Sisakan angkanya saja. Kemudian desimalnya kita bulatkan. Nah, seperti ini. Ada yang nilai 100 ya. Kalian bisa cek siapa yang nilai 100. Kemudian, agar tampilannya bisa satu layar, Bapak pencet klik yang ini, arrange all. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah MIA 2, ini adalah MIA 1. Kemudian setelah itu, gabungkan kedua nilai. Bapak akan gabungkan nilai MIA 2 ke MIA 1. Oh, masih ada yang belum didesimal. Oke, sudah digabung. Ini Bapak close aja karena sudah tidak diperlukan lagi. Kita butuh yang udah gabung. Ini masih belum. Oke, sudah bulat semua. Nah, ini adalah hasil gabungan nilai. Jadi hanya yang kita butuhkan hanya angka-angkanya saja. Ini terlihat tidak beraturan. Setelah itu, setelah digabung, kita urutkan nilainya dari yang terbesar, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, pencet yang itu ya, filter. Bisa di sini smallest to largest. Oke. Nah,
Itu adalah tahap awalnya. Data dikumpulkan, nilainya, kemudian dibutuhkannya angkanya saja, kemudian diurutkan atau digabungkan, kemudian diurutkan. Setelah itu, fokus kita kan hanya tabel dan histogram saja. Tabel dan histogram itu seperti apa sih? Ya. Nah, ini Bapak udah sampai tahap ini, tahap mengumpulkan datanya. Kemudian setelah itu, Bapak perlu tahu, contoh tabel distribusi frekuensi kelompok itu seperti apa. Ternyata yang dibutuhkan hanya nama kelas dan juga frekuensi. Kelas itu seperti bentuknya seperti interval, jadi jarak gitu ya, dari 27 sampai 32 dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian Bapak cari tahu juga tentang histogram. Oh, ini histogram itu bentuknya batang. Nah, yang ini berbentuk batang ini adalah histogram. Dan data yang diperlukan untuk menyusun histogram ini adalah yang tadi tuh kelas, interval, frekuensi, tapi ditambah dengan batas kelas. Ditambah dengan batas kelas. Oke. Ditambah dengan batas kelas dalam menyusun histogram. Selanjutnya, kita sudah mulai nih mau menyusun. Sekarang sudah mulai mau menyusun tabel. Apa saja cara membuat tabelnya? Ternyata tidak seenaknya buat tabel. Udah, ternyata ada langkah-langkahnya. Yang Bapak tampilkan di sini berdasarkan informasi dari sumber yang relevan. Kalau ini kan di sini ada buku pelajaran SMP 9 kelas 9 matematika pegangan belajar matematika. Jadi semua sumber dari sumber terpercaya, sumber yang bukan abal-abal atau seenaknya ada. Jadi kita pakai, itu namanya literasi. Tidak sembarangan mengambil data. Nah, inilah caranya. Caranya yang pertama adalah mengurutkan dulu. Tadi udah diurutkan. Kemudian nulis nilai tertinggi, terendah, lalu jangkauan. Kemudian banyaknya kelas. Kemudian panjang kelas, lalu frekuensi selanjutnya. Nah, Bapak akan coba mempraktekkan nih cara membuat tabelnya berdasarkan informasi yang ini. Kita masuk ke yang data yang tadi. Jadi di sini diketahui apa dulu nih? Cari jumlah datanya dulu. Jumlah datanya dulu. Kan simbolnya N. Ada berapa nih jumlah datanya? Kita pakai fitur dari Excel. Ini untuk menghitung jumlah data, tinggal kita kasih nomor aja, nomor urut sampai berapa nih ke bawah. Ternyata ada 46 data. N-nya adalah 46. Ya, N-nya adalah 46. Selanjutnya, hilang, diketahui. Selanjutnya, kita nyari nilai maksimum atau nilai tertinggi. Kalau ini hanya tinggal dilihat saja mana nilai paling besar. Lihat aja paling bawah karena diurutkan paling besar adalah 100. Kemudian nilai yang paling kecil yaitu min. Ya, yang pernah belajar TIK, barangkali istilah ini tidak asing lagi ya. Nah, ini adalah salah satu penggunanya. Min adalah nilai terendah. Kita melihat yang paling atas yaitu 23. Selanjutnya, ini perintah yang Bapak terima. Yang ditanyakannya adalah disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Ini pertanyaannya. Kemudian kita sudah mulai menjawab pertanyaannya. Kita ikutin cara yang tadi. Pertama-tama kita cari jangkauan. Jangkauan itu ada rumusnya, yaitu pakai textbook aja. Jangkauan itu rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ya, ini tinggal mengurangi saja. Berarti nilai maksimumnya adalah 100 dikurangi minimumnya 23 sama dengan berapa? 77. Nah, ketemulah angka tentang jangkauannya. Setelah kita cari jangkauan, kita cari panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelas itu dicari dengan cara, ada rumusnya ya. Kita pakai teknologi saja, nggak usah manual. Sorry.
Sorry, bukan panjang kelas, tapi banyak kelas. Banyak kelas. Kita lihat di presentasi yang tadi ini, menentukan banyak kelas itu rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Satu tambah 3,31 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya berapa? N-nya yang tadi udah diketahui tadi. N-nya adalah 46 atau jumlah data 46. Nah, saudara-saudara, pelajaran statistika ini digunakan ketika kalian menyusun skripsi. Jadi mau tidak mau ini pasti ya harus dikuasai sih, ya. Tapi nggak ngitung manual ketika saat kita offline, nggak perlu, karena kita pakai aplikasi Excel, kita lebih mudah, ya. Kenapa lebih mudah? Pakai aja kalkulator, ya. Berapa log 46? Nggak tahu kan? Apa log itu? Logaritma. Log 46 berapa? Nggak tahu. Kita pakai kalkulator. Ya, saat kalian skripsi juga tidak manual ya, semua pakai teknologi. 46, oh sini ya, ini standarnya rubah ke scientific dulu karena di situ ada logaritma. 46, lalu klik logaritma 1,66. Jadi logaritma 46 itu adalah 1,66. Sekarang Bapak mau nanya nih, 1 tambah 3,3 kali 1,66 berapa? Mana dulu yang didahulukan? Dikali dulu atau ditambah dulu? Kali. Tuh, betul. Masih ada yang menjumlahkan dulu. Jadi kayak gini. 1 tambah 3,3 itu jadi 4,3 dikali 1,66. Itu salah ya. Jadi urutannya adalah harus dikali terlebih dahulu. 3,3 kali 1,66. Oke, close. 3,3 dikali 1,66. 5,478. 5,478. Oke. Sama dengan adalah 6,478. Siapa yang tahu kalau dibulatkan jadi berapa? 6, Pak. Betul. Kalau dibulatkan menjadi 6. Itu. Nah, sudah masuk tahap banyak kelas, sudah beres, alhamdulillah. Sekarang tahap selanjutnya apa ya? Tahap selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas, berarti selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelas. Apa rumus panjang kelas? Nah, ada yang peng apa itu? Jangkauan dibagi banyak kelas. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Oke, berapa jangkauannya? Jangkauannya adalah oh, ini ketutup. 77. Dibagi banyak kelas yang barusan kita cari, yaitu 6. 77 dibagi 6 12,833, Pak. 12,8. Nah, ya. Kalau dibulatkan menjadi 13. 13, betul sekali. Nah, catatan aja nih ya yang perlu dicatat ya. Kalau untuk panjang kelas, setiap koma yang dalam desimal harus, ingat ya, harus dibulatkannya ke atas. Ini kan 12,8 bulat ke atas jadi 13. Tapi kalau nanti nemuin 12,4 ya, bukan jadi 12 ya, tapi 13 tetap. Jadi khususon ya, khususon untuk panjang kelas ini nanti kalian bulatkannya ke atas selalu. Naik. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah mulai masuk ke dalam tabel. Kita buat tabelnya. Contoh tabelnya kan tadi tabel distribusi frekuensi kelompok, terdiri dari data nilai atau interval, kemudian di pinggirnya adalah frekuensi.
Ini proses dari awal sekali ya ketika mendapatkan data. Karena memang begitu, kalau realnya Bapak diminta menuliskan yang data nilai PTS berarti kan real itu. Bagaimana? Nah, sekarang udah mulai masuk nih. Di data nilai kelas, gini caranya ya, diperhatikan baik-baik. Yang kelas pertama, kalian masukkan nilai yang paling kecil, yaitu 23. Nah, 23 ini sampai berapa? Nah, itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana cara mencarinya? Nih, fungsi dari panjang kelas. Ya, yang nilainya 13 itu untuk menentukan intervalnya. Jadi nanti diurut tuh 23, 24, 25 sampai 13 kali. 13 urutannya ya. Kita pakai fitur Excel, kita tarik aja gini. Sampai berapa ya? Sampai 13 ya. 1 2 sampai 13. Sampai 13 berarti sampai di sini. Ternyata 13 data sampai 35. Oh, berarti di sini 23 sampai 35. Nah, gitu caranya. Bagaimana dengan kelas kedua? Kita terusin aja. Di sebelah kanan kan 35, berarti kalau dilanjut jadi dimulai dari 36. 36 sampai berapa? Ya, kita pakai cara yang barusan lagi. 36, 37 sampai berapa? Kalau Excel tinggal tarik doang. Sampai berapa nih? Sampai 48. Sampai 48. Nah, kalau Bapak akan kasih tahu nih bagaimana cara cepat untuk meneruskan kembali. Gini caranya. Lihat yang sebelah kiri, 23, 36. Selisihnya berapa? 13 kan? Ya. Ya, jadi selisihnya setiap kelas itu 13. Jadi kita tahu nih, di sini kira-kira berapa? Tambah 13 aja, berarti 49. 49. Kemudian di bawahnya 62. 62. Ya. Selanjutnya 75. 75. Selanjutnya 88. 88. 75. Selanjutnya Udah 101, Pak. 100. 1. 101. Tapi saudara-saudara, yang 101 ini tidak Bapak gunakan. Alasannya adalah nih manfaat atau kegunaan dari banyak kelas itu sendiri. Jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maksudnya banyak kelas itu 6 adalah itu. Jadi tidak panjangin terus. Ada batasannya dari banyak kelas itu. Banyak kelasnya adalah 6. Begitu. Ya. Jadi 101 itu tadi tidak digunakan karena kelasnya sudah nyampe ke 6. Tinggal ngasih yang sebelah kanannya. Ini juga selisihnya tuh 13. 35 tambah 13, 48. Selanjutnya adalah 61. Lalu 74. Lalu 87. Lalu 100. Tuh, tugas kita dalam menyusun kelas sudah beres. Tinggal bagian frekuensi. Frekuensi kalau tadi datanya sudah diurutkan, ini juga mudah. Kita hanya lihat interval aja, 23 sampai 35. Kita lihat di sini. 23 sampai 35. Oh, ini 40 berarti batasnya di situ. Nah, Bapak kasih tanda kuning ya. Berarti data kelas pertama hanya ada 3 saja. Lalu 36 sampai 48. Nah, itu dari sini. 36 sampai 48. Oh, ini 49 kelebihan. Oh, berarti sampai situ datanya. Kasih tanda ada berapa tuh? 5. 49 sampai 61. 49, 61 ini 60. Nah, 63 batasnya. Ada berapa nih? 3, 9. Kemudian 62 sampai 74. 62 sampai 74. Nah, ini ada 74. 77 tidak termasuk berarti. Yang ini. Ada berapa nih? 3, 12 tambah 1, 13. 75 sampai 87. 75 sampai 87. Nah, ini mah 89 kelebihan. Berarti kasih warna ini ada berapa nih? 3, 12. Kemudian yang terakhir udah kelihatan jelas nih, yang terakhir mah ada 4 ya, ada 4. Nah, kemudian kita tulis, masukin baris jumlah berapa nih? Pakai auto sum saja. 46.
Matching nggak dengan nilai N? 46 ya? Nah, berarti Benar. tidak ada data yang terlewat berarti. Semua datanya sudah masuk. Ada 46. Alhamdulillah. Jadi, saudara-saudara, penyusunan tabel distribusi kelompok itu sudah selesai dan inilah hasilnya. Ya, inilah tabel distribusi kelompok. Berarti pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Tabel distribusi frekuensi sudah terjawab yang pertama. Nah, begitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Siap jelas. Ya, silakan yang mau screenshot boleh ya. Di sini nanti nggak sempat nulis atau yang lain sebagainya. Sekarang mulai masuk ke tugas yang kedua yaitu histogram. Tadi kan histogram itu yang dibutuhkan adalah, nah ini gambarnya. Kemudian yang dibutuhkan adalah batas kelas. Kalau dilihat-lihat batas kelas, lihat yang sebelah kiri, ya. Contoh yang kelas 2 aja. 21. Ini Bapak lihat ada kesalahan. 16 sampai 19, kemudian di sini 21. Jadi harusnya 20 ya, 16 sampai 20, baru lanjut ke 21 kan gitu ya. Nih, 16 jadi 15,5. Itu gimana nih? Apa yang terlihat oleh kalian? Bapak melihat bahwa yang sebelah kiri ada dari 16 ke 15,5 itu dikurangi 0,5. Setuju? Yuk. Ya, jadi yang sebelah kiri dikurangi 0,5, yang sebelah kanan asalnya 20, ya, ini revisi bukan 19. Jadi 20,5 berarti ditambah ya. Berarti yang sebelah kiri, semua yang sebelah kiri dikurangi 0,5, yang sebelah kanan ditambah 0,5. Tambahannya adalah batas kelas. Kita tinggal copy saja ke sebelah sini. Ini bahan untuk membuat histogram. Jadi sini kasih namanya batas kelas. Batas kelas lalu frekuensi. Oke, di sini hapus saja. Oke, kita bareng-bareng. 23 kirinya berarti menjadi 22,5 sampai dengan 35,5. Oke, betul. Yang ini 35,5 sampai dengan 48,5. Selanjutnya 48,5. Iya, 48,5 sampai 61,5. Selanjutnya 61,5 sampai 74,5. 74,5. Selanjutnya 74,5 sampai 87,5. Selanjutnya 87,5. Konsentrasi. Iya, Pak. 100,5. Nah, ini adalah data yang dibutuhkan untuk membuat histogram. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan buat kalian bagaimana cara membuat histogram di Excel ya. Bapak juga sebetulnya belum tahu nih bagaimana cara membuat histogram di Excel ya. Kalau di gambar biasa bisa tuh di papan tulis gambar, oh gitu histogram. Tapi di Excel gimana? Nah, karena kita berada di posisi daring, kita tingkatkan literasi kita. Ya. Nah, Bapak laporan ke Pak Agus, ini kan dalam bentuk presentasi. Dalam menyusun histogram, Bapak menggunakan sumber literasinya adalah YouTube dari akunnya Aisyah Purido, cara membuat histogram dan poligon di Excel ya. Dia tidak ujuk-ujuk kita nanti juga ketika kalian berkelompok kan lupa gimana cara buatnya ya. Nanti searching aja di mana yang sumber yang cocok buat kalian. Oh gitu caranya pakai gitu. Bapak ngambilnya dari YouTube. Kemudian kita langsung praktekkan. Nah, jadi gini nih. Kita pertama-tama blok dulu yang batas kelas, karena yang tadi di histogram itu yang ada koma-komaan atau yang ada batas kelas. Yang ada koma-komaan, kemudian ini di blok ya, kemudian blok juga frekuensi. Nah, setelah itu insert, lalu klik yang diagram batang ini. Diagram batang. Ini tidak terlihat seperti histogram memang, tapi bisa kita sesuaikan di edit. Cara ngeditnya adalah klik yang batang, klik kanan, lalu format data series. Format data series, nah yang ada bacaan gap width. Nah gap width ini kita buat jadi 0. Begini jadi hasilnya.
seperti histogram yang selayaknya yang kita lihat di gambar. Kita coba sesuaikan di filenya, kita ganti saja jadi warna ini saja deh. Kemudian di border atau garisnya juga biar kelihatan beda. Nah, gitulah. Oke. Selanjutnya apa ya? Frekuensi supaya lebih jelas, labelnya kita tambahin. Nah, di atas ada angka-angka 3, 5, 9, 13, 12, 4. Ya, itu adalah frekuensinya. Kita akan coba simpan di atas. Kita masukkan di sini aja, weh. Inside. Nah di sini aja, di atas aja. Oke, seperti ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ini sudah beres histogramnya. Kita kasih judul dulu. Histogram. Histogramnya sudah beres. Jadi membentuk histogram hanya seperti ini saja. Nah, sebetulnya tugas dari Pak Agus ini sudah selesai. Membuat tabel sudah beres. Membuat histogram juga sudah beres. Tinggal apa? Tinggal kesimpulan dan juga tindak lanjutnya ke depan. Nah, Bapak akan habis ini Bapak akan pindah ke PowerPoint-nya Bapak, yaitu yang ini ya. Nah, ini PowerPoint yang Bapak tampilkan ke Pak Agus. Sudah sampai Bapak menjelaskan bahwa membuat histogram menggunakan sumbernya adalah ini. Selanjutnya, Bapak mempresentasikan yang tadi nih. Ya. Langkah-langkah selanjutnya dalam membuat histogram dan tabel, identifikasi jangkauan banyak kelas dan juga panjang kelas. Yang tadi ya, Bapak screenshot lalu masukin ke PowerPoint-nya. Ketemulah jangkauannya 77, baik kelasnya 16 dan juga panjang kelasnya adalah 13. Lalu terbentuklah tabel seperti ini. Ini adalah tabel distribusinya Pak Agus. Ini adalah tabel distribusinya. Jadi terlihat nih, ada yang 13 orang dari 12 kelas kelihatan berada yang paling banyak. Tapi nilainya 62 sampai 74. 62 sampai 74 itu adalah kategori yang sedang. Ya. Ini masih bisa diusahakan. Nah, yang terakhir, slide yang terakhir yang Bapak sampaikan adalah tabelnya. Bapak kasih bonus yaitu poligon. Nah, histogram di poligon bedanya hanya garis. Kalau histogram itu kotaknya, kalau poligon itu ambil dari titik tengahnya saja, itu adalah poligon. Ya, ini batas kelasnya yang seperti tadi. Nah, yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang kesimpulan dan tindak lanjut. Ini agar kalian juga tahu ya hasil presentasi Bapak ke Pak Agus, dan juga perlu kalian tahu juga tentang esensinya dari tabel dan histogram ini. Jadi kesimpulannya adalah melihat dari tabel dan juga histogram bahwa ada 16 orang, yaitu pada kelas 5 dan kelas 6 ya. Itu dari kedua kelas tuntas dengan sempurna atau nilainya mulai dari KKM ke atas gitu ya. Boleh jadi yang 16 orang ini adalah yang berbakat di bidang matematika atau eksak ya. Ingat, itu interpretasinya. Jadi tidak semua bakat matematika, ya tidak semua. Ada yang bakat musik, ada yang bakatnya interpersonal, itu macam-macam. Di sini terlihat, dari dua kelas ini, NIA 1, NIA 2, hanya 16 orang yang bakat sempurna. Atau ya kemungkinan boleh jadi berbakat bidang eksak atau matematika. Yang kedua, ada 13 orang, yaitu pada kelas 4, dari kedua kelas itu berada pada modus. Kalau lihat di histogram, nih yang paling tinggi ya, itu berada pada modus atau yang paling banyak muncul ya. Tetapi karena berada di kelas 4 nih, rentangnya 62 sampai 74, ini masih ada potensi, masih memungkinkan masuk kategori berbakat matematika atau eksak ya. Ini masih bisa remedial yang memang yang mendekati bakat lah ya. Nah, masih bisa memungkinkan masuk kategori berbakat matematika atau eksak. Selanjutnya, nah, ada 17 orang kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya. Ini nilainya sudah mulai di bawah
rata-rata atau di bawah yang memang tidak memungkinkan untuk masuk kategori bakat atau tidak berbakat. Apa ini berada di bawah rata-rata kemampuan yang nilainya 23, 30, 40 itu bisa diprediksi memang tidak berbakat di bidang matematika atau bidang yang lain. Yang kedua, diprediksi mengalami kesulitan belajar, ya. Ada yang auditori, yang kalau gaduh itu tidak konsen, misalnya seperti itu ya. Mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, kehadiran di kelas kurang. Nilai kecil juga bisa dipengaruhi oleh kehadiran di kelas kurang, ya otomatis. Kalau pertemuan nggak masuk, tiba-tiba ujian kuisis, gimana mau ngerjain kan nilainya kalau misalnya materinya belum tahu atau belum tidak terbangunkan lagi informasi awalnya kan gitu ya. Kehadiran di kelas kurang. Terus yang terakhir adalah cara belajarnya yang perlu diperbaiki. Ya, kayak cara belajarnya bisa jadi itu ada yang salah. Saya mah mending nanti aja pas kuisis masuknya. Saya nggak suka masuk kelas, misal itu cara belajar yang kurang baik. Bagaimana tuh kelanjutannya atau tindak lanjutnya dari yang temuan yang didapati? Tindak lanjutnya adalah ini adalah hasil presentasi Bapak ke Pak Agus ya. Bapak harus mengadakan pengayaan bagi yang tuntas. Kalau yang tuntas sempurna kan sudah tuntas sudah baik, perlu ditambah di-upgrade. Ya dikenalkan soal-soal SBM, soal-soal UTBK, ya tidak terbatas pada soal-soal yang ada di kelas saja, karena orientasinya masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi ya, ada tesnya. Kemudian fasilitas tambahan belajar, yang mau tambahan belajar harus difasilitasi, tidak boleh enggak ya, untuk mengejar ketertinggalan atau yang memungkinkan tadi masuk kategori berbakat. Selanjutnya ada bantuan standarisasi KKM bagi yang tidak berbakat. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan yang nilai 23, 30, 40 itu tetap harus dibantu, tidak boleh dibiarkan. Ya, minimal sampai KKM. Yang tadi kenapa adanya remedial itu yang remedial, kuisi saya Pak 100, kenapa nilainya 78 Pak? Nah, ada yang nanya seperti itu ya. Karena remedial itu sifatnya bantuan. Ya, bantuan itu sampai standar saja karena memang saya punya kesulitan di situ, tidak bakat di situ, ya bantu dengan menstandarkannya saja. Seperti ada tugas, ya hanya mengerjakan tugas aja beres, tugas udah aja. PTS presentasi hanya 1 soal, nggak jadi masalah. Karena yang dinilai mungkin bukan lagi kedalaman materinya, tapi ikhtiarnya itu yang nggak akan dinilai. Makanya walau nilai 23 jadi 78, jauh kan? Karena nilainya hanya sebatas bantuan bagi yang tidak berbakat. Ya, jadi merasa hari ini nilai PTS kemarin kecil 23, jangan berkecil hati, Bapak pasti bantu menstandarkan nilainya, tapi batasannya adalah KKM, tidak bisa lebih dari itu. Ya kalau udah berbakat mah nggak bisa dipaksa ya, tapi minimal aman, ya minimal aman, kerjakan tugasnya, kehadiran baik, ya seperti itu. Kemudian perlu bimbingan konseling. Manfaatkan dengan baik bimbingan konseling BK, Bu Desi, Pak Alrevi itu manfaatkan dengan baik. Ini kenapa harus ada bimbingan konseling bagi yang nanti tindak lanjutnya ke pemilihan jurusan kuliah. Jangan sampai kalau kita sudah masuk kategori tidak berbakat matematika, pilih jurusannya dokter, pilih jurusannya statistika, ya. Kan ada tuh ya dari IPS masuk jurusan statistika ya. Ya tidak berbakat karena udah di situ kan hitungan semua, karena mungkin permintaan orang tua atau cita-cita jadi apa gitu ya. Kalau sudah tahu masuk kategori itu, hati-hati dengan pemilihan jurusan, nanti bisa jadi jurusan yang dipilih tidak lolos karena nanti kan ada tes juga, ada tes TBK matematika ada kan, ada. Nah di situ hati-hati, kita harus pandai memilih jurusan ketika sudah tahu datanya seperti ini. Jangan dipaksakan, saya mah bakatnya di bidang seni nih, ya masuk seni aja, gitu ya. Nah, tapi aman dari sini. Jangan sampai salah milih jurusan, harus masuk ke bimbingan konseling agar bisa terpetakan jurusannya lebih baik. Oke, itu teman-teman sekalian demonstrasi dari Bapak. Mulai dari perintah yang disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian proses penelusurannya dan lain sebagainya. Ya, sampai situ ada gambaran? Lalu berapa? Ada gambaran ya? Alhamdulillah. Nah,
Ini presentasi ini ada di LMS ya. Silakan yang mau dibaca kembali boleh. Kemudian terus apa dong tugasnya setelah ini? Setelah ini Bapak akan kelompokkan ya. Kalian tolong nanti dicatat kelompoknya masing-masing. Kemudian ini Bapak tunjukin dulu. Nih, nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing nilainya ada di bawah. Instruksinya sama ya, kayak yang Bapak lakukan dari kelas-kelas seperti itu. Cuman kalian datanya yang berbeda. Kalau kelompok 1 nanti MIA 1 dan MIA 3 ya. Tinggal di-download aja MIA 1 dan MIA 3 datanya. Kemudian lakukan yang seperti Bapak lakukan yang tadi. Apa sih yang perlu disiapkan nanti buat presentasi? Nah, yang ini ya. Buat presentasi karena nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelompok yang lain tentang laporan proyeknya. Hasilnya mulai dari data, contoh tabel, contoh histogram, penghitungan, ngambil dari mana ya. Ini identifikasinya, ini adalah tabelnya, ini histogramnya, ini adalah kesimpulan dan juga tindak lanjut. Ini yang akan kalian presentasikan nanti. Terus bagaimana nilainya? Nilai yang akan Bapak ambil adalah nilai. Nah, nilai yang akan Bapak ambil adalah nilai keterampilan itu LKPD-nya atau laporannya. Laporannya itu yang ini nih. Bukan tugas, mah. Ya. Ini adalah yang akan nanti kalian diskusikan dan membentuk laporannya seperti ini. Laporan proyek, tabel distribusi, frekuensi kelompok, dan histogram MIA 1, MIA 2. Ini Bapak yang nyusun. Ini kerangkanya ya, nanti tinggal kalian sesuaikan saja. Ini sudah ada di LMS juga. Silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya ini masing-masing langkah-langkahnya. Nanti amati baik. Nah, ini menguji produk atau presentasi produk yang tadi format PowerPoint-nya Bapak masukin di sini. Kemudian evaluasinya atau tindak lanjut yang tadi Bapak sampaikan juga. Nah, format Word ini yang akan dijadikan penilaian buat kalian ke Bapak ya. Yang akan dikumpulkannya ini. Sampai situ ada bayangan? Halo? Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya. Sekarang Bapak akan membuat kelompok ya. Sekarang Bapak akan membuat kelompok. Kalau ada nanti ada apa perintah join ya. Bapak akan breakout room. Bapak akan breakout room, nanti kalian join ya. Assalamualaikum untuk kelompok 1. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Bapak akan pilih Alvin ya jadi ketua ya. Masih Pak. Alvin. Iya, Pak. Alvin sekarang di kelompok 1 ini, tadi kan datanya sudah ada ya. Sekarang bagi-bagi tugas aja dulu. Bagi-bagi tugas siapa yang bagian buat presentasi, buat PowerPoint maksudnya, buat laporan sementara gitu ya. Jadi ditugaskan dulu. Nah, kemudian setelah ditugaskan, hari ini kan minggu depan kan sudah pertemuan selanjutnya sudah presentasi ya. Nah, nanti agendakan kerja kelompok ya pakai Zoom sendiri pribadi. Silakan siapa yang bagian apanya kemudian dikerjakan tugasnya ya. Iya, Pak. Oke, Bapak di sini hanya ngontrol dan ngasih memastikan aja. Ada yang belum masuk absen belum di sini? Ada, Pak, kayaknya belum. Rojak udah absen belum tadi? Siapa, Pak? Udah absen belum tadi? Saya belum kayaknya, Pak. Assalamualaikum kelompok 5. Kenapa Satrio? Enggak apa, ini lagi nyari sinyal. Oh iya, pantesan tadi keluar masuk ya. Iya. Oke, Bapak akan kasih tugas buat Jagi ya. Jagi jadi ketuanya ya. Jagi. Halo Jagi. Iya, Pak. Ya, Jagi jadi ketuanya ya. Jadi untuk sekarang silahkan bagi-bagi tugas. Siapa yang
menyusun PowerPoint, siapa yang menyusun laporan Word-nya. Terus agendakan kapan kerja kelompoknya ya. Karena sekarang tidak akan cukup waktu. Agendakan kerja kelompok kapan, pakai Zoom sendiri ya untuk bagi-bagi tugas. Bisa? Insya Allah. Sok, kan data-data sudah ada di LMS ya. Oke, Bapak izin ke kelompok lain untuk kontrol. Ada yang belum absen di sini? Saya belum, Pak. Jagi ya belum ya? Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau sekalian ngontrol juga. Ini kelompoknya kelompok 2 ya. Kelompok 2 Bapak akan kasih ketuanya ke Riza aja. Riza? Ya, Riza jadi ketua kelompok 2. Kemudian Dan saya coba. udah Riza aja. Riza terus nanti sekarang bagi-bagi tugas ya. Sekarang di kelompok ini bagi-bagi tugas. Siapa yang mau nyusun PowerPoint, siapa yang mau ngomong, siapa yang mau bikin laporan ya. Nah, nanti silakan dirembukan terus kasih tugas apa saja. Selayaknya kelompok lah bagaimana ya. Ada tugas masing-masing. Kemudian nanti disatukan. Kemudian waktu kita tidak akan cukup sampai habis karena memang sengaja begitu. Silahkan agenda presentasi dan juga tes minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Adakan nanti tugas kerja kelompok. Pakai Zoom sendiri-sendiri untuk menyusun tadi yang Bapak sudah kasih tahu atau Bapak demonstrasikan. Gitu ya, Ja. Siapa yang belum absen tadi di sini? Pak Yan. Ya, ada absen Pak Yan. Oke, gitu ya. Bapak ke kelompok lain untuk kontrolnya yang lain ya. Pak, Ya, kita butuh apa aja, Pak? kira-kira butuh apa aja tadi udah dikasih tahu. Data udah ada kan di LMS. Data. Ya. Jadi kita bikin presentasi kayak gitu nggak, Pak? Betul, presentasi ya. Betul, laporan. Betul. Jadi presentasi mah di depan kelompok lain, kalau laporan ke Bapak buat dinilai ya. Oke, siap, Pak. Oke. Bapak izin ke kelompok lain dulu ya. Iya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Jaki, Fahri Jaki. Fahri Jaki. Siap hadir, Pak. Fahri, Bapak tunjuk jadi ketua kelompok 3 ya. Jangan saya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti harus ada orang yang memberikan peran gitu ya. Jadi Fahri, Jaki ini nanti dengan kelompoknya, kelompok 3, bagi-bagi tugas ya. Nanti ya Fahri yang ngatur, bagian ngatur, enak gitu. Ya, nanti siapa yang bagian ngomong, siapa yang bagian buat PowerPoint, siapa yang bagian buat laporan Word-nya, dan siapa yang bagian di Excel barangkali gitu ya. Nanti bagi-bagi tugas ya. Oh, siap, Pak. Jadi gitu enak jadi ketua mah tinggal ngontrol sama minta laporan justru. Kemudian hari ini tidak akan ada presentasi dan kuis. Presentasinya adalah pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya udah mulai presentasi. Nanti Fahri agendakan untuk kerja kelompok hari apa, jam berapa ke teman-teman yang ada di kelompok sini. Pakai link Zoom sendiri ya. Oh iya, Pak. Gitu. Ya, kiranya itu yang Bapak bisa sampaikan. Siapa yang belum absen di sini? Fahri tadi udah absen ya. Fauzan udah, Dimas. Nih di Dimas dikasih tahu ya. Ya Pak, absen di mana Pak? Ya tadi waktu Bapak pas pembukaan. Oh iya. Gitu ya, Jaki ya. Iya, Pak. Bapak mau ke kelompok 4 dulu untuk ngasih arahan. Ya, nuhun, silakan berdiskusi. Berisiko takutnya gitu. Gimana aja? Ya, Pak. Sudah ngapain aja di sini? Ini lagi pembahasan, Pak. Oh, siap. Sekalian tuh Bapak tunjuk Haprijal jadi ketua ya. Nopal Ali, Pak. Lebih tinggi, Pak, nilainya Pak daripada saya, Pak. Insya Allah. Oke, jadi enggak ini mah maksudnya buat ada yang ngontrol aja, bagian mengontrol ya. Jadi sekarang di kelompok ini bagi peran siapa yang
jadi yang tukang ngomong misalnya. Yang tukang ngomong siapa, terus yang buat PowerPoint siapa, yang buat laporan Word-nya nanti yang buat ke Bapak ini siapa. Kan presentasinya pertemuan selanjutnya dengan puisinya. Jadi nanti Bertiga doang, Pak. ya, jadi sekarang itu bagi peran siapa, bagian siapa. Kemudian yang kedua, nanti agendakan kerja kelompok, kapan, di mana, atau jam berapa gitu ya. Pakai link Zoom sendiri untuk membahasnya karena sekarang mah waktunya sudah habis gitu ya. Siap, Pak. Oke, itu saja sih arahannya. Tadi yang Bertiga doang, Pak. sebetulnya sih banyak, cuman masih ada yang belum masuk kita ini. Anak Jadi Mia ya, Pak. Ya biar nanti Bapak yang ngontrol di grup daring lah. Pak, ini tuh ada campuran Nakmia apa IIS semua? Di situ ada semua kelas, MIA 1 sampai IIS. Nah, kalau kelompok ini 4 kebagian nilai yang mana? Nah, nggak tahu sih, Pak. Di LMS. Lihat di LMS nih, kelompok berapa tadi? 4. 4 ya, ada 4, MIA 2 dan IIS. Ya, MIA 2 sama IIS. Ya, MIA 2 dan IIS. Jadi itu aja datanya, nggak usah yang lain. Gitu ya. Ya, siapa? Oke, alhamdulillah Bapak akan masuk ke main menu dulu. Silakan semua keluar dari kelompoknya masing-masing. Kita kembali ke kelas utama. Kita kembali ke kelas utama ya untuk penutupan. Silakan kembali ke kelas utama. Keluar dari kelas masing-masing. Ayo, Bo. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita akan tutup habis ini dah. Pak, Ya, jadi nanti tuh dibagi jadi ada tugas-tugasnya kan ya? Ada yang presentasi, Ya. ada yang PowerPoint, betul. ada yang Word. Nah, yang Word tuh ngapain, Pak? Word itu yang laporan. Oh, jadi bikin laporan itunya. Ya, Word jadi ya? Jadi yang ini nih, ini ya perhatikan baik-baik nanti. Yang akan Bapak jadikan nilai keterampilan adalah nilai laporan yang Word itu, ini yang poin 4. Ini adalah nilai keterampilannya Bapak ambil dari laporan yang Word ya. Gitu, ya. Nah, tes formatif nanti ada 10 soal, itu mah pengetahuan dasar aja tentang yang udah dilakukan. Kayak gitu, Jal. Siap. Nah, jadi bagi-bagi tugas aja. Siapa yang pintar ngomong nanti bagian presentasi sebagus mungkin siapa. Ya, jadi tidak semuanya ini semua Pak. Ini kan proyek itu dikerjakan bersama, walaupun ada perwakilan yang menyampaikannya, tidak semuanya muncul begitu. Hati-hati aja nanti di Word yang laporan yang akan dikasihkan ke Bapaknya dikasih nama-namanya ya, jangan lupa. Oke, sebelum ditutup, saudara-saudara sekalian yang ada di sini, coba nomor yang belum absen siapa? Andi Nadif, ada. Siapa lagi? Budi nggak ada. Pak. Siapa nomor berapa? Ilham, Pak. Saya Pak Dimas, Pak, nomor 32. Nomor 32. Lalu Nomor 6, Pak, Ilham. nomor 6, lalu 27. 27 Rojak, lalu 12, Payat, Pak. 12 Payat. Oke. 29, Pak. 29 Tia, lalu 25, Pak. 25 Reviko, lalu 7, Pak. 7 Ismail, lalu Arya ada Arya? Tadi Jagi ada. Arya? Rihad ada? Rihad? Alam, Rafif ada ya tadi? Rafif. Alam tadi ada, Pak. Alam tadi ada, Pak. Sekarang kemana? Alam masuk kelompok berapa coba? Mungkin koneksi sinyal, Pak. Oh, keluar masuk. Akmal, Fadilah Akmal ada? Oke, Tadi udah. ada, Pak, sebelumnya.
tidak keluar duluan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah itu saja ya. Agenda pertemuan selanjutnya adalah presentasi dan juga pelaksanaan kuis. Kuis itu isinya adalah yang kita pelajari di selama proyek sebetulnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah dan juga doa akhir majelis. Silakan buka mic-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak doakan kalian semua selalu sehat selalu di rumah dan juga keluarga ya. Amin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.